dan di dalam pendidikan kita sebagai seorang bidan, penanganan pada bayi dengan asfiksia itu adalah kompetensi utama, salah satu kompetensi utama yang harus dikuasai oleh teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya terkait keterampilan untuk penanganan pada masalah atau penyakit yang sering menyebabkan kematian, pada hari ini Bu Eka diminta untuk menyampaikan keadaan atau masalah kesehatan neonatus bayi balita di Indonesia itu posisinya seperti apa. Sebelumnya, sebagai salah satu tujuan utama di dalam proses pendidikan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini, dengan keunggulan terkait asuhan kebidanan keluarga, teman-teman harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kesehatan keluarga. Pembangunan keluarga itu dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga itu sendiri juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, optimalisasi perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarganya. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak itu merupakan kelompok yang rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan, dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Nah, hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. Sekali lagi, upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. Dan kita sebagai bidan, kewenangan kita adalah memberikan pelayanan pada ibu dan anak. Artinya, posisi kita di negara kita, profesi kita sebagai seorang bidan itu adalah hal yang penting. Untuk itu kami mohon mari bersama-sama aktif untuk membentuk teman-teman supaya menjadi seorang bidan yang profesional yang mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ibu dan anak itu merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Teman-teman ada yang mau memberikan respon kenapa ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan? Tadi sudah ada clue ya bahwa ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan, nifas, dan tumbuh kembang anak. Silahkan, ada yang mau memberikan tanggapan? Izin memberikan tanggapan nih Bu Eka. Oke, silahkan. Perihal kenapa seorang ibu dan anak itu lebih rentan terhadap standar kesehatannya atau kondisi kesehatannya, karena dapat dilihat ketika ibu itu melahirkan dan anak baru saja terlahir, maka ibu dan anak itu baru saja melewati sebuah proses dan perubahan tubuh yang sangat luar biasa. Jadi membutuhkan recovery, membutuhkan penyesuaian kembali terhadap keadaan yang ada. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Mbak siapa? Mbak Yuli, Bu. Oke. Jadi suaranya tidak asing untuk Bu Eka, Mbak Yuli, ya. Karena semua ini kan kamera nggak diaktifkan ya. Minta tolong nanti yang memberikan tanggapan bisa menyampaikan terlebih dahulu, izin masuk, saya Yuli, baru memberikan tanggapan. Gitu ya. Terima kasih Mbak Yuli atas tanggapannya. Betul yang disampaikan. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang belum disampaikan sama Mbak Yuli. Kenapa kelompok rentan? Ayo bawa ke data masalah kesehatan ibu dan anak. Tidak ada? Sudah cukup?
Ya, oke lah. Terima kasih. Nanti disambung di belakang. Dan kita bawa diskusinya ke arah data permasalahan penyebab kematian ibu dan anak, terkhusus pembelajaran kita adalah untuk kematian pada anak. Oke. Ya, kita harus memahami dulu apa itu arti dari upaya kesehatan anak. Karena sangat penting seperti di awal yang disampaikan tadi bahwa upaya kesehatan anak itu merupakan prioritas pembangunan kesehatan, ya. Di sini sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 24 tahun 2014. Di situ menyampaikan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak itu dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Oke, kita lihat di sini bahwa tren angka kematian anak dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan. Ya, kita lihat di situ ada 3 garis ya teman-teman. Ya, di situ ada angka kematian neonatal, ada angka kematian bayi dan angka kematian balita. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa angka kematian neonatal sebesar 15 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi 24 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 32 per 1000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, angka kematian neonatus bayi dan balita diharapkan akan terus mengalami penurunan. Intervensi-intervensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup anak ditujukan untuk dapat menurunkan angka kematian neonatus menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2024. Sementara sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan, untuk angka kematian balita itu diharapkan dapat mencapai angka 18,8 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2030. Oke. Nah, kita lihat untuk jumlah kematian balita umur 0 sampai 59 di Indonesia, ya. Kalau dilihat di situ bahwa berdasarkan data yang dilaporkan kepada Direktorat Kesehatan Keluarga pada tahun 2019, dari 29.322 kematian balita, 69%-nya atau sebanyak 20.244 kematian diantaranya terjadi pada masa neonatus. Bayangkan, 69% atau dalam angka absolut sebesar 20.244 kematian terjadi pada masa neonatus. Dari seluruh kematian neonatus yang dilaporkan, 80%-nya atau sebesar 16.156 kematian terjadi pada periode 6 hari pertama kehidupan. Sementara 21%-nya atau sebesar 6.151 kematian terjadi pada usia 29 hari sampai 11 bulan. Dan 10%-nya atau 2.927 kematian terjadi pada usia 12 sampai 59 bulan. Dan di mana peran kita? Posisi kita di mana? Di usia-usia tersebut
kita adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling strategis untuk mendampingi ataupun mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan sasaran untuk balita. Selanjutnya kita lihat proporsi penyebab kematian neonatal. Penyebab kematian pada seorang bayi usia 0 sampai 28 hari. Ya, ini menggunakan data tahun 2019. Teman-teman nanti bisa belajar lebih lanjut dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019. Di situ disampaikan bahwa penyebab kematian neonatal terbanyak itu adalah kondisi berat badan lahir rendah atau BPLR. Kemudian penyebab kematian lainnya itu tadi sudah benar teman-teman, asfiksia, kemudian diikuti kelainan bawaan, sepsis, tetanus neonatorum, dan lain-lain. Oke. Kemudian untuk proporsi penyebab kematian postnatal atau bayi usia 29 hari sampai 11 bulan di Indonesia tahun 2019, di situ disampaikan bahwa penyakit infeksi menjadi penyumbang kematian pada kelompok anak usia 29 hari sampai 11 bulan. Berdasarkan data tersebut, pneumonia dan diare masih menjadi masalah utama yang menyebabkan 979 kematian. Dan untuk kematian yang disebabkan karena diare itu sebesar 746. Untuk penyebab kematian yang lainnya diantaranya adalah kelainan saluran cerna, kelainan saraf, malaria, tetanus, dan lainnya. Kenapa data-data ini perlu dipahami oleh teman-teman semua? Artinya, ya, kasus ini ketika nanti teman-teman bekerja menjadi seorang bidan adalah kasus-kasus yang banyak ditemui. Artinya, karena banyak dan kita harus mampu menyelamatkan bayi balita tersebut dari kematian, kita harus punya kompetensi untuk menangani hal tersebut. Tentunya juga memperhatikan kewenangan kita, apakah itu nanti kewenangan kita secara mandiri, ataupun kolaborasi, ataupun rujukan. Nah, itu nanti kita pelajari bersama-sama dengan Bu Eka juga terkait hal ini nanti di MTPS dan MTPM. Ya, untuk selanjutnya masih bersama data-data, kita lihat proporsi penyebab kematian anak balita 12 sampai 59 bulan di Indonesia tahun 2019. Ya. Pada kelompok anak ini penyebab kematian terbanyak adalah diare. Penyebab kematian lainnya pneumonia, demam, malaria, difteri, campak, dan lainnya. Oke, kita lanjutkan. Tentunya untuk KN bukan hal yang asing bagi teman-teman. Beberapa dosen pada materi sebelumnya pernah menyinggung terkait KN1, tapi di sini Bu Eka sampaikan secara ringkas sebelum kita bicara untuk datanya, ya. Pada masa neonatal atau 0 sampai 28 hari itu terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang 1 bulan merupakan kelompok umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul sehingga tanpa penanganan yang tepat bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini, di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan itu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal itu idealnya ada 3 kali. Yang pertama saat bayi berumur 6 sampai 48 jam. Kemudian yang kedua
umur 3 sampai 7 hari, dan yang ketiga umur 8 sampai 28 hari. Ya. Kalau dilihat dari data ini bahwa indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada neonatal yaitu 6 sampai 48 jam segera lahir atau disebut dengan cakupan kunjungan neonatal pertama atau KN1. Pelayanan dalam kunjungan ini adalah manajemen terpadu bayi muda. Antara lain meliputi konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi, kemudian hepatitis B0 injeksi bila belum diberikan. Nanti bersama Bu Eka akan belajar lebih lanjut terkait manajemen terpadu balita sakit dan manajemen terpadu bayi muda. Kalau dilihat data ini, cakupan KN1 Indonesia pada tahun 2019 itu sebesar 94,9%. Lebih kecil dari tahun 2018 yaitu sebesar 97,4%. Namun capaian ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 90%. Ada beberapa provinsi, 16 provinsi tepatnya atau sebesar 47,1% sudah memenuhi target tersebut. Kita lihat datanya. Ya. Hasil capaian nasional per provinsi masih terdapat disparitas cakupan KN1 antar provinsi yang berkisar 53,08% itu di Papua, kemudian 106,09% di DKI Jakarta. Beberapa provinsi mendapatkan cakupan lebih dari 100% dikarenakan data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data sasaran real yang didapatkan. Sedangkan cakupan kunjungan neonatal lengkap atau KN lengkap ya, yaitu cakupan pelayanan kunjungan neonatal minimal 3 kali sesuai standar yang tadi disampaikan di awal tahun 2019 itu sebesar 87,1%. 4 provinsi cakupannya mencapai 100% kalau dilihat dari grafik ini yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah itu posisinya ada di Sulawesi Utara sebesar 8,53%, Papua 43,78% dan Jawa Tengah 54,22%. Oke. Selanjutnya kita menginjak untuk terkait imunisasi ya. Teman-teman perlu belajar lebih lanjut terkait Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya. Di situ menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. Imunisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak dan penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau sering disingkat dengan PD3I itu antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Nah, anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling cost efektif, artinya murah, karena dapat mencegah
dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I yang diperkirakan itu sebesar 2-3 juta kematiannya setiap tahun. Nah, imunisasi itu dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Apa itu imunisasi program? Adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan kalau imunisasi pilihan itu adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. Ya. Imunisasi program itu terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Untuk imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Mohon dipahami hal ini ya, bedakan ada imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Kemudian imunisasi rutin itu dibedakan menjadi imunisasi dasar dan imunisasi lanjut. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun, sedangkan imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia di bawah 2 tahun, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur. Imunisasi tambahan merupakan jenis imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti persiapan keberangkatan calon jamaah haji atau umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa atau wabah penyakit tertentu. Oke. Selanjutnya kita menginjak terkait imunisasi dasar pada bayi. Di Indonesia, setiap bayi atau mereka yang usia 0 sampai 11 bulan diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT HBHIB, 4 dosis polio yang tetes untuk yang IPV 3 dan yang berikutnya 1 dosis campak atau MR. Penentuan jenis imunisasi didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul. Pada tahun 2019, imunisasi dasar lengkap di Indonesia sebesar 93,7%. Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu 93%. Kalau kita lihat data per provinsi, ya, terdapat 15 provinsi yang mencapai target Renstra tahun 2019. Dari grafik tersebut diketahui bahwa seluruh bayi di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu di Aceh sebesar 50,9%. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dari imunisasi dasar yang diwajibkan tersebut, campak atau MR menjadi salah satu jenis imunisasi yang mendapat perhatian lebih. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada global untuk turut serta dalam eliminasi campak dan pengendalian rubella pada tahun 2020 dengan mencapai cakupan campak minimal 95% di semua wilayah secara merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita dan infeksi rubella menyebabkan cacat bawaan pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi rubella.
Dengan demikian, pencegahan campak dan rubella memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kecacatan dan kematian pada balita. Mari kita lihat di grafik tersebut bahwa cakupan imunisasi campak program di Indonesia tahun 2019 sudah mencapai 95,14%. Angka ini sudah memenuhi target 95%. Kemudian untuk tren cakupannya, ya, tren cakupan imunisasi campak pada 10 tahun terakhir ini selalu di atas 90%. Namun kalau dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2018, terdapat perbedaan yaitu proporsi anak 12-23 bulan yang mendapat imunisasi campak hanya sebesar 77,3%. Oke, selanjutnya kita akan bicara terkait status gizi balita dan upaya pencegahan serta penanganan masalah gizi.